Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Akbar dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 8. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu asrafiyal wassalatu wassalamu asrafiyal walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana Dia telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan. Ya, kali ini saya akan membahas Quran hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 104. Waltakuman kum amma yad'una ilal khairi wa ya'muru bil mafru fiyan hauna anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu adalah golongan orang yang menyerukan kepada kebajikan atau menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dijelaskan pula dalam surat Al-Imran ayat 104, dari Al-Imran ayat 104 yang telah disebutkan sebelumnya. Allah menganjurkan kepada orang-orang Islam, hendaknya di antara mereka ada orang-orang yang aktif berdakwah di jalan Allah, yaitu memberikan penjelasan tentang ajaran agama yang harus dilaksanakan dan memberikan penerangan tentang larangan-larangan Allah bagi orang-orang Islam. Ada 4 sari makna. Yang pertama itunya adanya sekelompok orang yang aktif berdakwah merupakan suatu kebajikan bagi setiap komunitas muslim. Yang kedua, kelebihan umat Islam dari yang lain adalah karena mereka menjaga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar di samping keimanan yang menjadi pondasinya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugas kaum lelaki, tetapi juga bisa jadi tugas kaum wanita. Yang terakhir yaitu yang keempat, dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar harus ada kerjasama antara sesama dai. Terus juga ada Quran surat Al-Maidah dari ayat 78 sampai 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la sama kanu yaf'alun tarok kasiram
hum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum unfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabil hum khalidun. Nah, dan artinya dari surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80 itu yang berbunyi, orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam, yaitu yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal di dalam azab. Nah, di sini juga dijelaskan pada ayat 78 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang Bani Israel telah dilaknati secara langsung dengan lisan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Tertera juga pada ayat 79 dijelaskan bahwa orang-orang kafir Bani Israel senantiasa tidak pernah melarang dan tidak pernah berkhianat untuk mengubah perbuatan mungkar mereka. Sedangkan ayat selanjutnya menggambarkan banyaknya orang-orang Bani Israel yang bahu-membahu orang-orang musyrik untuk melawan Rasul dan orang-orang mukmin lainnya. Sarik maknanya itu ada 3. Yang pertama, orang-orang Bani Israel dilaknat Allah karena mereka selalu mengabaikan ajakan-ajakan para nabi. Tuh, subhanallah. Yang kedua, salah satu kesalahan mereka adalah tidak saling memberi nasihat tentang kemungkaran yang mereka perbuat. Nah, yang ketiga, orang yang selalu berpaling dari ajaran-ajaran Allah yang Allah akan mendapatkan murka dan siksa di hari kiamat. Terus ada pula hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Innan nasa iza ra'ul munkara falam yufayyaruhu awsaka an yafummahu huwa mullahu bihi qabir, yang artinya kami mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila manusia telah memiliki kemungkaran lantas tidak mengingkarinya, maka telah dilaknatlah Allah, meretakan azabnya terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dijelaskan juga nih, pada masa globalisasi saat ini tidak dapat disangka lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat akan menyebabkan keretakan dalam hubungan bermasyarakat. Terus terputusnya tali kasih sayang di antara individunya, dan timbulnya kebencian, permusuhan, serta tidak saling menolong dalam perbuatan kebajikan. Terus ada dua sarik maknanya nih. Yang pertama itu perbuatan maksiat yang meluas
di kalangan masyarakat diakibatkan oleh lenyapnya akhlak mulia yang dimiliki oleh mereka dan sudah tidak dianggap tabu. Waduh, nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, tak kala sebuah masyarakat sudah menganggap lumrah sebuah kemaksiatan dan kemungkaran, mereka hanya tinggal menunggu azab merata dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Terus juga dari hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idi Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'ai minkum munkar afal yarhu biyadih fa in lam yastati fabisani fa in lam yastati fabiqalbihi wa zalika adfafu iman, yang artinya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan ucapan, dan kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan yang terakhir itu adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Dan juga dijelaskan dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengubah kemungkaran yang kita saksikan. Kemungkaran tersebut harus diubah agar berganti menjadi kebajikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Hal ini yang paling utama adalah jika kita mengubah dengan menggunakan kekuasaan yang kita miliki. Sari maknanya ada dua. Dalam menangani kemungkaran bisa ditempuh melalui 3 cara, yaitu yang pertama kekuasaan atau tindakan tegas. Yang kedua itu adalah dakwah bil lisan, dan yang ketiga yang terakhir itu melalui pengingkaran hati. Terus yang kedua dalam sari makna tersebut, ketiga-tiganya dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Serem banget ya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.